Halo semuanya, perkenalkan saya Hamam Baidillah dengan NIM 221354011. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Elektronika. Pada video ini, saya bertujuan untuk menjelaskan tugas besar mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sistem Kendali Digital, di mana saya membuat sebuah robot bernama robot self-balancing. Robot ini dirancang untuk dapat menjaga keseimbangannya dalam berdiri. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu latar belakang, tujuan, perancangan, serta implementasi PID. Langsung saja ke poin pertama, yaitu latar belakang. Jadi latar belakang dari pembuatan robot ini adalah karena teknologi robotika yang semakin canggih seiring berjalannya waktu, sehingga manusia dapat mengendalikan beberapa hal seperti kecepatan, posisi, dan lain-lain. Salah satu robot yang mengedepankan aspek kestabilan adalah robot ini, yaitu robot self-balancing, yang mana dalam implementasinya robot ini digunakan seperti dalam bidang transportasi, seperti skuter listrik dan lain-lain. Keseimbangan dalam alat ini atau skuter listrik ini menjadi hal yang sangat penting karena mempengaruhi keamanan dan kenyamanan penggunanya. Selanjutnya ada tujuan dari pembuatan proyek ini, yaitu untuk mengimplementasikan sistem kendali PID ke dalam robot self-balancing sehingga robot dapat menjaga keseimbangannya dengan optimal. Untuk poin ketiga yaitu perancangan. Di sini merupakan diagram log sistem yang saya buat, di mana sistem menjadikan kemiringan sebagai inputnya, yang mana ditangkap oleh sensor gyroscope. Selanjutnya, pembacaan kemiringan dari sensor gyroscope akan dikondisikan oleh pengkondisi sinyal supaya dapat diterima oleh microcontroller. Data dari kemiringan yang dikirimkan oleh sensor gyroscope akan diolah oleh microcontroller untuk menentukan motor DC apakah menyala atau tidak untuk menjaga keseimbangan robot, di mana motor DC tidak diatur secara langsung oleh microcontroller, melainkan melalui motor DC atau driver motor DC. Selanjutnya ada wiring diagram, di mana saya menggunakan metode lineless, di mana kotak pertama merupakan microcontroller Arduino Uno, kotak kedua merupakan sensor gyroscope MPU 6050, kotak ketiga merupakan driver motor L298N, dan kotak keempat 5 merupakan motor DC, serta kotak keenam merupakan baterai 18650. Setiap koneksi telah disajikan ke dalam wiring tabel. Oke, untuk poin selanjutnya merupakan flowchart, di mana flowchart dimulai dengan mendeklarasikan variabel serta mengatur nilai awal dari sistem. Selanjutnya, sistem akan membaca kemiringan dari sensor gyroscope dan menghitung error, menghitung parameter PIND, serta menuliskannya ke output. Selanjutnya, sistem akan menghitung apakah masih ada error atau tidak, dan dilanjut dengan melakukan pembacaan. Jadi, sistem ini akan terus melooping selama alatnya masih hidup. Poin selanjutnya merupakan komponen yang digunakan, di mana saya menggunakan beberapa komponen di sini. Yang pertama ada microcontroller dengan Arduino Uno, selanjutnya ada sensor gyroscope menggunakan MPU 6050, lalu ada driver motor L298N dan baterai 18650. Selanjutnya ada perancangan desain mekanik atau desain 3D. Di sini robotnya hanya menggunakan 2 roda atau 2 ban. Lalu di antara 2 ban tersebut akan ada semacam lempengan atau lapisan yang digunakan untuk menyimpan perangkat elektronik yang digunakan. Lanjut, di sini untuk implementasi PID, untuk tuning metodenya saya menggunakan Ziegler-Nichols 2, di mana sistem diberikan TI dan TD 0, lalu diberikan nilai KP, dicari nilai KP sehingga respon sistem membentuk osilasi. Setelah sistem membentuk osilasi, dicari nilai PCR-nya dengan cara mencari durasi antar puncak gelombangnya gitu. Jadi puncak ke puncak gelombangnya dicari. Nah, selanjutnya dari nilai PCR tadi kita dapat mengetahui parameter TI dan TD-nya. Parameter TI dapat dicari dengan setengah dari
PCR dan TD dengan 0,125 dari PCR. Lalu KP-nya merupakan 0,6 dari critical gain atau KCR-nya, di mana itu nilai KP saat sistem berosilasi. Dari situ saya mendapatkan parameter PID KP sebesar 6000, TI-nya sebesar 3,8414 dan TD-nya merupakan 0,125. Selanjutnya untuk parameter PID tadi setelah saya pakai di dalam sistem yang saya buat, ternyata hasilnya masih belum optimal, sehingga saya melakukan tuning lagi dengan cara menambah dan mengurang parameter-parameter yang sudah didapatkan tadi. Dan parameter PID yang paling optimal yang saya dapatkan adalah seperti berikut, di mana KP sebesar 70, TI sebesar 200 dan TD sebesar 0,125. Oke, selanjutnya ini merupakan realisasi alat dari yang saya buat. Di sini menggunakan 2 roda dan 2 layer saja, di mana microcontroller, driver, dan sensor disimpan di bagian bawah dan baterai disimpan di bagian atas. Baik, selanjutnya saya akan lanjut untuk mendemonstrasikan alatnya. Baik, berikut merupakan kerja dari alatnya, di mana sistem atau robot dapat berdiri atau menjaga keseimbangannya sehingga tidak jatuh. Tapi di sini masih terjadi kekurangan dalam tuningnya, sehingga robot belum bisa untuk diam di posisi yang seimbang gitu. Tapi di sini robot sudah dapat menjaga keseimbangannya supaya tidak jatuh untuk beberapa saat. Baik, itu tadi merupakan demonstrasi dari robot yang telah saya buat. Bagi teman-teman yang ingin membuatnya, saran dari saya supaya memperhatikan pemosisian dari setiap komponen serta desain yang Anda buat, supaya robot yang Anda buat itu dapat mencapai posisi seimbangnya gitu. Dalam perancangan saya tadi, saya melakukan beberapa kesalahan seperti penempatan baterainya. Saya menempatkan baterai yang saya gunakan itu agak ke pinggir itu, jadi robotnya itu susah untuk seimbang. Begitupun dengan motor DC. Motor DC saya tempatkan dalam posisi horizontal, sehingga itu mempengaruhi keseimbangan dari robotnya gitu. Oke, itu merupakan project sistem kendali digital yang telah saya buat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan maupun dalam perancangan saya. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.